Halo, selamat pagi semuanya, para siswa terkasih dan juga para pecinta matematika yang lain. Hari ini kita akan membahas bangun ruang sisi lengkung atau biasa disingkat dengan BRSL. Kompetensi dasar yang akan kita capai di sini untuk pengetahuannya adalah kita akan membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung. Dan untuk keterampilannya kita akan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung serta luas permukaan dan juga mendalami beberapa bangun ruang sisi lengkung. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu dengan proses mengamati, menanya, mengumpulkan dan mengolah informasi serta mengkomunikasikannya, maka siswa akan dapat yang pertama menyebutkan bentuk-bentuk tabung, kerucut, dan bola beserta contohnya. Kemudian menyebutkan bagian-bagian dari tabung, kerucut, dan bola, dan juga nanti akan mendapatkan rumus-rumus luas permukaan dan volume tabung, kerucut, serta bola. Baik, kita akan mulai dengan contoh-contoh yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu tidak asing bentuk-bentuk seperti tabung, kerucut, dan bola. Oke, maka kita bisa lihat. Nah, apakah ini ya biasa kita pakai untuk memadam kebakaran di gedung-gedung atau di mall atau di rumah? Bentuknya menyerupai tabung dan juga bentuk yang lain. Misalkan seperti ini, tempat untuk air minum yang biasa kita temui di hotel atau di tempat pesta-pesta. Kemudian tabung gas ya ada dalam rumah kita masing-masing, betul ya? Nah, untuk kerucut contohnya misalkan tumpeng. Nah, yang dilihat tumpengnya ya, jangan lauk-lauknya. Kemudian topi ulang tahun ya, bentuknya juga kerucut. Dan untuk yang bola di sini kita lihat ada bola pingpong. Bentuk bola yang lain pasti kita tahu, ini ada belahan bola untuk atap suatu rumah atau suatu bangunan. Ya, biasa kita temui di beberapa tempat. Saya yakin kalian juga bisa menyebutkan contoh-contoh lain yang bisa kita temui di kehidupan kita sehari-hari di sekeliling kita. Bentuk-bentuk seperti tabung, kerucut, dan bola. Nah, kita akan melihat bagian-bagian serta mendapatkan rumus-rumusnya untuk tabung, kerucut, dan bola. Tabung, baik. Kalau kita lihat bentuk tabung, kita akan melihat bahwa alas sama tutupnya itu pasti sama, yaitu bentuknya adalah lingkaran. Sementara tengahnya kita biasa sebut sebagai selimut, dan kalau kita belah, kita buka, ternyata bentuknya menjadi seperti persegi panjang. Persegi panjang ini adalah bentuk belahan dari sini. Kalau ini kita belah, kemudian kita buka, maka bentuknya seperti persegi panjang. Nah, kalau kita mau mencari luas permukaannya, otomatis kalau persegi panjang itu kita tahu bahwa luasnya adalah panjang kali lebar. Nah, oke, ini udah nama-namanya ya, tutup, alas, sama selimut. Panjang kali lebar. Nah, panjangnya berapa? Panjangnya ini kalau kita kembali ke bangun yang awal, panjangnya adalah kelilingnya alas bawah. Betul ya? Jadi kalau ini kita belah, kita buka, otomatis alas yang bawah ini yang menyerupai lingkaran ini akan menjadi bentuk panjangnya persegi panjang. Berarti panjang ini sama dengan keliling dari lingkaran. Keliling lingkaran adalah 2πr, betul ya? Kemudian lebarnya sama dengan tinggi tabung, berarti sama dengan T. Maka luas selimutnya adalah 2πr kali T. Oke, jadi kalau seandainya nanti kita lupa rumusnya, tapi kita tahu kan asalnya dari mana, maka kita bisa mendapatkan sendiri rumusnya, yaitu 2πr kali T. Nah, alas sama tutup ini kan bentuknya lingkaran, sama, maka luasnya otomatis sama dengan luas lingkaran biasa, yaitu πr kuadrat. Nah, kalau kita mau menambahkan semuanya ini untuk menjadikan luas permukaan,
Berarti kan tutup sama alas nih sama. Berarti 2 kali pi r kuadrat ditambah luas selimut 2 pi r p. Maka 2 pi r kuadrat ditambah 2 pi r p. Untuk angka dan variabel yang sama kita taruh di luar, kita faktorkan, maka menjadi 2 pi r kali r plus t. Itu luas permukaannya. Sementara untuk volume, karena tabung kalau kita lihat bentuk alas sama tutupnya kan sama, berarti dia termasuk dalam keluarga prisma. Kalau keluarga prisma berarti volumenya selalu sama, yaitu luas alas kali tinggi. Alasnya bentuk apa? Bentuk lingkaran, berarti luas alasnya adalah br kuadrat kali t. Oke. Ini adalah bagian-bagian dari tabung dan juga untuk rumusnya. Kita akan lanjut ke kerucut. Oke, kerucut bentuknya lancip di atas. Berarti kerucut ini termasuk dalam keluarga limas. Oke. Nah, sisi yang miring ini kita namai sebagai S. Oke, kita beri variabel S. Kalau kita lihat antara tinggi kerucut yang tidak tampak di tengah ini, yang kita kasih putus-putus, dan juga jari-jari yang tidak tampak ini kita kasih nama R. Hubungan antara T, R sama S itu membentuk segitiga siku-siku. Berarti otomatis mereka bisa dicari dengan menggunakan rumus Pythagoras. Oke. Ya, jadi S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Oke, nah sekarang kalau kita melihat bentuk selimut dari kerucut ini, kalau kita buka, ternyata yang bentuknya seperti segitiga ini, kalau dibuka bentuknya seperti ini. Ini bentuk apa namanya? Kalau dalam lingkaran, bentuknya seperti juring. Ya, kalau di bagian-bagian lingkaran namanya adalah juring. Nah, juring, atau kalau kita ingat pizza berarti ini sepotong pizza itu ya. Nah, bagian-bagian dari lingkaran berarti kita tahu. Nah, otomatis jari-jarinya yang di juring ini adalah S sesuai dengan sisi miringnya ini. Kita bedakan jari-jari yang di sini dengan jari-jari lingkaran alas yang namanya R. Kemudian ini yang melengkung ini namanya panjang busur. Namanya busur. Nah, panjang busurnya berapa? Panjang busurnya sesuai dengan keliling lingkaran alas. Karena ini didapat dari ini. Kalau ini kita buka, selimutnya kan otomatis lingkaran alas ini akan membentuk sebagai busur kelilingnya. Oke. Nah, kita akan lihat rumus untuk mencari juring seperti yang sudah diajarkan di kelas 8 di materi lingkaran, betul ya? Maka luas juring per luas seluruhnya, luas juring ini per luas lingkaran seluruhnya, lingkaran yang besar, sama dengan panjang busur per keliling lingkaran besar. Oke, luas juring itu yang kita cari, luas juring atau luas selimut itu yang kita cari. Nah, luas seluruhnya berarti kan kesemuanya ini. Apa rumusnya? Luas lingkaran pi r kuadrat kan sebetulnya, tapi karena ini jari-jarinya adalah S, jari-jarinya adalah S, maka menjadi pi s kuadrat. Oke, pi s kuadrat untuk luas. Kemudian panjang busur, busurnya kan ini. Didapat dari mana? Didapat dari keliling lingkaran ini, ya kan? Keliling yang lingkaran ini rumusnya apa? 2 pi r. Kita pakai R, tidak pakai S, karena di sini jari-jarinya kita namakan R. 2 pi r untuk panjang busur. Nah, keliling seluruhnya apa? Keliling seluruhnya otomatis kelilingnya ini kan? Nah, keliling besar.
Nah, keliling besar berarti rumusnya apa? 2pi/s, karena kita pakai jari-jari yang S, karena ini segitiga besar, lingkaran besar. Maka kita bisa tulis seperti ini, luas juring per ps kuadrat sama dengan 2pr per 2ps. Nah, kita lihat di sini ada banyak angka dan variabel yang sama, berarti kita bisa coret-coret, maka sisanya untuk mendapatkan luas juring atau luas selimut kerucut adalah pi kali r kali s. Oke. Kemudian kalau kita tambah dengan luas alas, yaitu PR kuadrat seperti biasa, untuk mendapatkan luas permukaan, maka menjadi PR kuadrat ditambah PRS. Nah, kita jadikan satu, apa yang sama variabelnya menjadi PR kali R plus S. Oke. Sementara volumenya, karena dia adalah keluarga limas volumenya adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Maka menjadi sepertiga, karena alasnya lingkaran, berarti PR kuadrat kali tinggi. Oke, saya harapkan dari asal-usul rumus ini, kita bisa mendapatkan rumus aslinya. Jadi kalau seandainya lupa rumusnya, kita harus ingat awalnya dari mana. Gitu ya. Kemudian untuk bola itu adalah bangun ruang yang dibatasi hanya satu sisi saja dan tidak punya rusuk seperti bangun yang lain. R ini bukan rusuk ya, R ini adalah jari-jari yang tidak tampak. Maka luas permukaannya adalah 4πr kuadrat. Oke, dan volumenya adalah 4/3 πr pangkat 3. Oke, sampai di sini penjelasan saya untuk bangun ruang sisi lengkung. Semoga bermanfaat dan bisa berguna untuk materi BRSL ini. Oke, sampai di sini saya akhiri. Saya Miss Sinta dari SMP Vita Surabaya. Salam matematika.